Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai soal ujian tertulis PPG yang akan kita laksanakan bersama di piloting PPG tahap 2. Bapak Ibu semuanya, kalau di dalam tes tertulis itu ada dua tes ya. Yang pertama kemarin tes objektif, itu berupa tes pengetahuan pedagogik, terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Selanjutnya yang kedua adalah tes subjektif. Jadi tes subjektif ini yang akan kita bahas itu adalah soal tes dalam bentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Jadi studi kasus ini bagi Bapak Ibu guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik terkait. Yang pertama ini berkaitan dengan juknis yang ada. Yang pertama itu tentang identifikasi masalah yang pernah dihadapi. Kemudian yang kedua, upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, hasil dari upaya yang dilakukan. Dan yang keempat adalah pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, dari 4 kriteria di atas itulah yang harus kita kuasai. Lalu bagaimana sih mengenai penerapan dalam soal? Kemudian kalau dalam soal nantinya entah itu tentang diferensiasi, apapun permasalahannya dalam belajar, Bapak Ibu jangan meninggalkan kriteria 4 yang tadi ya. Tentang yang pertama identifikasi masalah, kemudian upaya mengatasinya, kemudian harus ada juga hasil dari upaya yang kita lakukan. Selanjutnya ada pengalaman berharga yang Bapak Ibu dapat. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan permasalahan-permasalahan pembelajaran. Tuliskan pengalaman real nyata Anda sebagai guru maksimal 500 kata terkait hal-hal berikut. Jadi Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran, itu pasti ya. Yang pertama itu berkaitan dengan satu, yang ditanyakan adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Kedua, bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, apa hasil dari upaya Anda tersebut. Keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini berkaitan dengan juknis tadi. Ada 4 kriteria ini, langsung saja kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, tentang permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Di sini saya mencontohkan di salah satu kelas yang saya ajar terdapat beberapa siswa menunjukkan ketertarikan yang sangat rendah terhadap pelajaran. Mereka seringkali tidak fokus, malas mengerjakan tugas dan cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada hasil belajar mereka yang jauh di bawah rata-rata. Selain itu, saya juga menemukan bahwa peserta didik kesulitan dalam memahami materi terutama pada pembelajaran yang memerlukan pemahaman konsep yang lebih dalam seperti matematika dan sains yang saya ajarkan. Jadi ini adalah beberapa kesulitan yang kita tuangkan dalam uh, tulisan atau kita uraikan. Kemudian dari kasus awal tadi kita harus ada upaya untuk menyelesaikannya. Bagaimana upaya untuk menyelesaikannya? Setelah menyadari permasalahan ini, saya mencoba beberapa strategi mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, kita lakukan dengan misalkan Bapak Ibu tulis dengan pendekatan diferensiasi pembelajaran. Saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Misalnya, Ibu jelaskan untuk siswa yang lebih visual, saya menggunakan alat bantu visual seperti gambar dan video. Sementara itu, untuk siswa yang lebih kinestetik, saya mengadakan kegiatan yang melibatkan gerakan dan praktik langsung. Atau misalkan pembelajaran kami lakukan secara heterogen bersama-sama dalam kelompok. Nanti kita sediakan media pembelajaran yang pas ya, yang pas dari seluruh gaya belajar. Silahkan siswa tersebut bisa memilih gaya belajarnya mau yang mana. Terserah Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan diferensiasi pembelajaran ini. Kemudian langkah yang kedua, misalkan Bapak Ibu tuliskan meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Bagaimana meningkatkan interaksi dan keterlibatan ini ya? Di sini kita jelaskan Bapak Ibu, saya juga berusaha meningkatkan interaksi dengan siswa melalui diskusi kelompok dan permainan edukatif yang relevan dengan mata pelajaran. Saya memanfaatkan teknologi seperti kuis interaktif dan aplikasi pembelajaran online untuk membuat proses belajar menjadi lebih baik.
Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, kita juga melakukan pendampingan individual untuk siswa yang kesulitan memahami materi. Misalkan kita memberikan pendampingan individual di luar jam pelajaran reguler. Saya mencoba menjelaskan ulang konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih sederhana dan memberikan latihan tambahan. Ini bisa kita lakukan sebagai guru ya, dengan terhadap anak didik yang mengalami kesulitan seperti itu. Kemudian yang keempat, upaya yang dilakukan adalah membangun motivasi dan keterhubungan. Saya menyempatkan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut dan mencoba memahami apa yang menyebabkan mereka kurang termotivasi dan mencari cara untuk membangkitkan minat mereka. Saya juga melibatkan orang tua dalam proses ini dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak mereka dan meminta dukungan dari rumah. Jadi dukungan di rumah. Ini adalah peran orang tua, kita libatkan Bapak Ibu semuanya untuk membangun motivasi dan keterhubungan. Kemudian hasil dari upaya Anda tersebut apa? Setelah beberapa bulan menerapkan strategi ini, kita jelaskan saya mulai melihat perubahan yang positif dari siswa yang sebelumnya kurang termotivasi, mulai menunjukkan peningkatan minat dalam belajar, mereka lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi kelas. Hasil belajar mereka pun mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat dari nilai ulangan yang semakin membaik. Siswa yang kesulitan memahami materi juga menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konsep. Meskipun perbaikan ini tidak instan, namun kemajuan yang mereka tunjukkan sangat menggembirakan. Dengan bantuan pendampingan individual dan metode pembelajaran yang disesuaikan, mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka. Ini adalah hasil dari upaya yang kita lakukan. Selanjutnya, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut? Pengalaman berharga ini adalah pengalaman yang sangat kita nantikan ya. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya fleksibilitas dalam mengajar dan perlunya menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi sebagai guru, saya perlu terus beradaptasi dan mencari cara terbaik untuk membantu setiap peserta didik mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, keterlibatan dan komunikasi dengan peserta didik dan orang tua sangat penting dalam mendukung proses belajar yang efektif. Jadi demikian Bapak Ibu adalah contoh soal studi kasus di mana kita harus menyelesaikannya. Kita banyak-banyak berlatih bagaimana kita menemukan masalah, kemudian kita berupaya untuk memecahkan masalah itu, kemudian hal yang kita lakukan untuk memecahkan masalah itu, dan terakhir pengalaman berharga pasti ada yang kita dapat, tuangkan dalam bentuk refleksi Bapak Ibu semuanya ya. Yang perlu diingat adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kita jelaskan, upaya mengatasi masalah, kita jelaskan, hasil dari upaya yang kita lakukan, dan yang keempat adalah pengalaman berharga yang Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.